Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada wanita yang haram dinikahi. Jumlahnya berapa? Ada 14 wanita yang haram dinikahi. Arba'atu asyara. Itu ada 14 wanita yang haram dinikahi. Tidak boleh dinikahi wanita ini. Kalau nikah itu berdosa dan haram. Zina hukumnya. Nah, sab'un min jihati nasab. Dari 14 itu 7 karena nasab. Karena keturunan. Dari 14 nih. 14 itu tujuhnya itu sebab nasab, sebab garis keturunan. 7 orang ini tidak boleh dinikahi. Ya, tiawas. Siapa itu? Wahunna al-ummu. Yang pertama adalah ibu. Ibu sendiri oleh seorang lelaki tidak boleh menikahi ibu sendiri. Wain alat dan ke atas. Nenek pemama, nenek pemama dan terus ke atas. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Awas. Biar suka sekali tuh nenek, cantik sekali. Bilang Pak Uyo, Pak anak sendiri jangan menikah dari itu mama pemama. Wal bintu dan anak perempuan sendiri itu tidak boleh dinikahi. Wa in safalat sampai ke bawah, cucu, cece, cicit, nah itu tidak boleh dinikahi. Gitu ya, tidak boleh dinikahi. Biar suka sekali Pak cucu, tidak boleh. Tidak boleh kawin Pak cucu. Atau anak sendiri, nah kecuali ibu, mohon maaf ini. Kecuali ulama mengatakan anak di luar hubungan sah, begitu. Anak hasil zina, maka itu halal dinikahi oleh bapak biologisnya, tapi makruh. Halal tapi makruh. Gitu. Kecuali itu halal tetapi makruh, ada hubungan suami istri di luar pernikahan, begitu kan? Nah, anak perempuan kalau dia lahir, maka bapaknya boleh menikahinya, tapi makruh hukumnya. Itu kalau anak lahir di luar nikah. Tapi kalau anak sungguh, tidak boleh. Cucu cecet kabuan tidak boleh. Apalagi wal ukhtu dan saudara perempuan, seayah seibu begitu, itu tidak boleh dinikahi. Biar baku suka, tapi karena kakak beradik, tidak boleh. Tidak boleh dinikahi. Bentar. Wal amatu dan bibi dari sebelah ayah. Bibi dari sebelah ayah itu juga tidak boleh dinikahi. Bibi dari sebelah ayah. Jadi ayah PAD atau ayah PKK sama saja ibu, tidak boleh dinikahi bibi dari sebelah ayah. Wal khalatu dan bibi dari sebelah ibu, baik kakaknya ibu ataupun adiknya ibu, itu juga tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Wa bintul akhi dan anak perempuan saudara laki-laki. Ponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ponakan, itu tidak boleh. Wa bintul ukhti dan anak perempuan dari saudara perempuan. Ponakan juga. Itu juga tidak boleh dinikahi. Nah, ini sebab nasab. Berarti di luar sebab nasab ini apa? Boleh. Terjawab tadi, ponakan apa? Anak bersaudara gimana? Halal anak bersaudara, apalagi cucu bersaudara, udah boleh. Cucu bersaudara, anak bersaudara udah boleh. Saya dengan Fitro kakak beradik, anaknya Fitro perempuan, Zaki boleh nikah dengan anaknya, sebab itu sudah bukan mahram. Kalau bersentuhan kulit itu, kalau punya wudhu batal wudhunya.
Dan dia tidak boleh menampakkan aurat selain daripada aurat yang biasa di depan kaki kalau nanti dia besar. Karena itu sudah halal dinikah. Ketahuilah bahwa sebab haramnya dinikah itu, atau wanita yang haram dinikahi itu, haram selamanya itu, yang sebab nikah adalah ada 3. Ya, haram wanita yang haram untuk dinikahi dan haram selamanya itu ada 3 macam. Yang pertama kerabat yang tadi disebutkan. Yang kedua sebab persusuan. Sebab persusuan. Dan yang ketiga adalah sebab sebab nikah, sebab besanan, sebab orang tua mantu. Nah, itu tidak boleh. Nanti akan saya rinci satu persatu. Yang pertama sebab kerabat. Kekerabatan itu yang tadi saya sudah sebutkan 7 orang tadi. Ini sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat, kata Allah, hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatikum, dan anak perempuan kalian, wa akhwatikum, dan saudara perempuan kalian, wa amatikum, dan bibi dari jalur ayah, wa kholatikum, dan bibi dari jalur ibu. Tidak boleh nikah itu. Wa banatil akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti apa? Ponakan. Wa banutul ukhti, dan anak perempuan dari saudari perempuan, saudara perempuan. Tidak boleh dinikahi. Fa haula'i muharramatun binnas. Mereka itu haram sebab Quran sudah langsung menyebutkannya. Jadi Al-Quran rinci sebab itu haram untuk dinikahi. Wala tahrumu banatul a'mami wa amati wa akhwali wal kholati. Tapi tidak diharamkan itu bagi kalian adalah anak perempuan dari paman. Tadi dong? Anak perempuan dari paman. Berarti anak bersaudara. Baru anak perempuan dari bibi jalur ayah. Anak perempuan dari bibi jalur ayah. Berarti apa lagi? Anak bersaudara dari jalur ayah, bibi dari jalur ayah. Baru kemudian wa akhwala, dan kemudian dari jalur paman dari jalur ibu. Paman anak perempuan dari paman jalur ibu. Ngerti tidak? Anak perempuan dari paman jalur ibu. Ibu kakak beradik, itu ibu punya kakak atau punya adik laki-laki. Nah, anaknya dia itu boleh nikah dengan kita. Saya kalau laki-laki. Kalau nanti ada anak perempuan bersama. Atau bibi dari jalur ibu, kakak beradik dari ibu punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya boleh dinikah. Berarti anak bersaudara dari kedua jalur, jalur ibu ataupun jalur ayah. Boleh dinikah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sebab persusuan. Sebab persusuan ini ada 2, yaitu murdiah. Murdiah itu adalah ibu susu. Nah, ibu susu itu tidak boleh dinikahi oleh anak susunya. Atau wal ukhtu min radha'i, atau saudari perempuan dari sesusunya. Saudari perempuan sesusunya. Itu sudah termasuk kakak beradik tuh. Tidak boleh dinikahi. Dan jangan kasih nikah. Hati-hati. Mengingat kalau sebesar, nanti coba aku tahu semasa minta, bagaimana coba? Terpaksa bercucuran air mata. Beda. Itu sudah tidak bisa dikompromi lagi. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat sama An-Nisa ayat 32. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ardha'. Itu diharamkan untuk menikahi ibu-ibu kalian, ibu yang menyusui kalian, maksudnya ibu sepersusu, ibu susu, wa akhwatikum min ardha'i. Kemudian saudara perempuan dari sepersusu. Itu tidak boleh dinikah. Wa'lam anna kulla ma harrama binasabi harama biradha'. Kama dzakara Syekh. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan sebab nasab itu juga diharamkan pada persusuan. Jadi misalnya nih, ibu ini bernama Zainab,
menyusui Bobby. Maka ini Zainab ini punya adik perempuan namanya Fatimah. Nah, Fatimah ini juga tidak boleh dinikahi oleh Bobby. Kakak beradik dan ibu persusuan juga tidak boleh dinikahi. Kecuali Bobby punya kakak. Nah, kakaknya Bobby boleh menikahi ibu persusuannya. Gitu. Karena tidak satu susu. Dan seterusnya. Ingat-ingat nih. Hati-hati. Ganti nama Bobby. Tidak boleh, jangan sembarang, awas ya, jangan sembarang. Nah, kakaknya Bobby juga boleh menikahi adik sepersusuannya Bobby. Itu boleh. Tapi Bobby tidak boleh. Bobby tidak boleh. Kalau saya misalnya kakak beradik dengan Bobby. Nah, ada saudari sepersusuannya Bobby. Tapi saya kakak beradik dengan Bobby nih. Maka saya boleh menikahi saudari sepersusuannya saudara saya itu Bobby. Jadi Bobby punya saudari sepersusuan. Maka saya sebagai kakaknya boleh menikahi saudarinya sepersusuan. Tapi Bobby tidak boleh menikahi saudarinya sepersusuan tersebut. Paham ya? Bahkan saya kalau mau neneknya sepersusuan Bobby saya boleh nikah. Kalau mau lagi. Kalau so nenek paling bilang boleh. Begitu ya? Oke, yang keempat Ibu. Tadi kan 7 sebab nasab. Baru kemudian 2 sebab persusuan. Nah, 4 sebab besanan, sebab pernikahan. Sebab besanan. Wa hunna umuz zaujati. 4 ini ibu mantu tidak boleh dinikahi. Apa tadi? Ibu mantu mertua tidak boleh dinikahi. Oh, biar cantik. Nah, ada problem di sini. Biar cantik tidak boleh dinikahi. Warabi'atu dan anak tiri. Anak tiri tidak boleh dinikahi oleh ayah tiri. Iza dakhala bil ummi. Kalau ibunya sudah dicampuri. Tapi kalau udah nikah nih dengan ibunya, lihat kayaknya anaknya lebih cantik. So, bisa ketika ini, belum terjadi hubungan suami istri antara ayah dan ibu. Tapi lihat dia anak tiri, cantik dia anak tiri ini no. Nah, carikan ibunya nikah sama anak tirinya boleh. Asal ibunya belum dicampuri. Perhatikan baik-baik. Asal ibunya belum dicampuri. Tapi kalau ibunya sudah dicampuri, maka anak tirinya haram dinikahi. Bagaimana dengan anak angkat menikahi siapa-siapa? Bukan siapa-siapa. Kecuali dia punya jalur nasab. Misalnya kakak pe anak. Nah, kalau kakak pe anak berarti ponakan kan? Ya. Nah, boleh dinikah. Gitu. Ingat ya tadi catatan anak tiri. Catatan anak tiri itu gimana sih? Nah, anak tiri itu begini nih. Zainab sudah menikah dengan Umar. Zainab menikah dengan Umar. Punya anak namanya Fatimah. Suatu ketika Umar meninggal, Zainab nikah lagi. Umar meninggal, Zainab nikah lagi dengan namanya Bakar. Nah, anak perempuannya Zainab ini itu anak tirinya Bakar. Anak tirinya Bakar. Nanti Bakar bawa anak juga laki-laki. Maka anaknya Bakar yang bernama Sabit ini dengan Zainab itu kakak beradik tiri. Bobby menikah. Bobby menikah dengan perempuan bernama Zainab. Bobby bawa anak. Nama anaknya, ingat bebek nama anaknya siapa? Berarti Bobby Soduda. Fatimah. Bobby Soduda. Bobby Soduda nikah dengan Zainab. Tapi Bobby punya anak namanya Fatimah. Nah, Zainab itu anak tirinya Zainab itu siapa? Fatimah.
Oke. Zainab lagi bawa anak perempuan namanya Mawar. Berarti Zainab janda lainnya. Zainab lagi janda. Janda dan duda waktu dapat. Janda dan budak Sama-sama ada anak. Nah, ini Mawar dengan siapa tadi? Fatima. Fatima ini kakak beradik-adik, jangan Mawar. Jahit misalnya. Ini Jahit ini kakak beradik tiri dengan Fatima. Sebentar karena ini Bobby menikah dengan Zainab ini punya anak namanya Mawar. Hasil pernikahannya dapat anak namanya Mawar. Maka Mawar dengan Mawar dengan Zainab satu mama beda papa. Kalau yang satu papa beda mama. Satu papa beda mama. Nah, yang itu tadi kakak adik tiri tidak boleh nikah. Kakak adik tiri juga tidak boleh nikah. Awas, ingat baik-baik nih, kakak adik tiri tidak boleh. Dan ayah tidak boleh menikahi anak tiri kalau ibunya sudah Campuri. Catat itu. Wa zaujatul abi, dan istrinya ayah. Bobby punya anak namanya Zaid. Nah, anaknya Bobby, Zaid itu tidak boleh menikahi Mawar. Ibu tirinya dia tidak boleh nikahi. Ya, tidak boleh nikahi. Wa zaujatul ibni, dan istri dari anak kita atau menantu kita. Saya punya menantu nih. Nah, menantu saya tidak boleh saya nikahi. Haram hukumnya. Sawaun fi zalika minasabi aw radha. Sama saja dengan yang demikian itu, sama dengan sebab persusuan juga tidak boleh. Nah, perhatikan ini. Bobby nikah dengan Zainab. Zainab ini punya ibu persusuan namanya Fatima. Nah, ibu persusuannya istrinya Bobby itu tidak boleh dinikahi sama Bobby. Dia cantik sekali. Nah, kakak beradik sepersusuannya istrinya Bobby itu juga tidak boleh dinikahi. Karena dia adalah kakak sepersusuannya istrinya. Yang terakhir. Yang terakhir nih. Wahidun min jihati jam'i. Yang disebut dengan jihadu jam'i itu adalah saudari. Sebab pernikahannya, sebab pernikahan juga ini adalah saudari perempuannya istri. Ipar itu tidak boleh dinikahi. Selama dengan yang bersangkutan dengan perempuan tersebut itu masih ada akad nikah. Kalau sudah meninggal atau cerai dengan kakaknya, maka adiknya boleh dinikah. Ya. Tapi kalau masih misalnya begini nih, Bobby menikah dengan Mawar. Kali kawin. Nah, Mawar ini punya kakak namanya Zainab. Nah, Bobby tidak boleh menikahi Zainab selama masih punya hubungan ikatan akad dengan Mawar. Bobby baru boleh menikahi Zainab apabila Mawar diceraikan oleh Bobby atau meninggal. Maka kemudian Zainab itu boleh kakaknya Mawar boleh dinikahi oleh Bobby. Gitu ya. Nah, apalagi kakak beradik ini tidak boleh dipoligami. Tidak boleh, haram hukumnya. Itu malam, itu jelas. Kalau kecuali orang lain boleh dipoligami. Kalau Birman boleh, yang penting Birman suka, jangan paksa. Kalau kakak beradik itu tidak boleh. Awas, kakak beradik baik seayah ataupun seibu atau seayah seibu itu tidak boleh. Kalau kakak beradik. Kalau terjadi Pak Ustaz,
Yang kedua batal nikahnya. Yang pertama sah akadnya. Itu anak subhat. Kalau tidak tahu anaknya anak subhat namanya. Kalau yang tidak tahu, kalau kan tidak. Kalau pas tahu gimana ceraikan yang bukan tidak usah cerai, dia langsung paksa, langsung dengan otomatis batal nikahnya tanpa dicerai. Ya, rugi. Hasil hubungannya subhat, tidak jelas. Gitu. Makanya di sini disebutkan wala jam'u bainal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh bahkan begini, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibitnya. Bibitnya, nah itu tidak boleh. Paham enggak bibit? Bibit dari perempuan, dari istri saya begitu. Nah itu tidak boleh saya nikahi. Kalau mantan ipar dah. Dan mantan ipar kalau misalnya ya mantan ipar tadi jadi halal. Mantan ipar halal. Kalau nanti sudah terjadi cerai, maka iparnya boleh nikah. Boleh kita nikahi. Kan tadi saya bilang kan, Bobby nikah dengan Zainab. Zainab punya adik. Bobby nikah dengan Mawar. Mawar punya adik atau punya kakak namanya Zainab. Berarti Bobby dengan Zainab itu apa? Ipar. Maka Bobby boleh menikahi Zainab kalau nanti putus akad dengan Mawar. Mantan ke mantan ipar kan begitu. Karena dia disebut mantan ipar makanya dia boleh dinikahi. Mantan mama tuh tidak ada. Mama tetap tuh. Mama semua. Itu awas. Wala bainal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh juga mengumpulkan atau menikah sekaligus begitu seorang wanita dengan bibinya dari sebelah ibu, dari bibi dari sebelah ayah tidak boleh dikumpul. Bobby menikah dengan seorang perempuan sekaligus dengan bibinya, istrinya dari bibi dari sebelah ayah dari istrinya tidak boleh. Bibi dengan bibi dari sebelah ibunya tidak boleh. Begitu. Makanya namanya bibi tidak boleh dipoligami dengan ponakannya. Tidak boleh. Paham sampai situ? Enggak ada begitu. Enggak ada setahu begitu. Si kuat. Iya, karena tidak ada, karena dilarang jadi tidak ada. Kalau orang awam mungkin bisa jadi ada. Tapi di kita kan saking itunya anak bersaudara aja seakan-akan tidak boleh nikah. Di pekan depan kita akan bicara wa turadul mar'atu bi khamsati uyub. Wanita itu boleh dikembalikan dengan sebab 5 perkara. Dengan 5 sebab ini seorang istri boleh dikembalikan kepada orang tuanya. Paman Bobby ada aku Bobby. Wallahu a'lam. Bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.